Selamat datang kembali di channel Pix Sport. Channel yang mengulas berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati ulasan berita dari kami, dan inilah ulasan berita Inter Milan hari ini. Nantes bisa meminta Inter Milan untuk memasukkan kiper Filip Stankovic atau Andrej Radu sebagai bagian dari kesepakatan untuk transfer bek Nathan Zeze. Zeze adalah salah satu nama yang masuk radar Inter Milan di jendela transfer musim panas 2024 ini. Nerazzurri tengah mencari bek sebagai opsi di sisi kiri pertahanan dalam skema 3 bek menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Buchanan mengalami patah tulang tibia saat menjalani latihan bersama tim nasional Kanada di turnamen Copa America 2024. Oleh karena itu, Buchanan akan absen selama beberapa bulan pertama musim depan. Dengan absennya pemain Kanada itu, maka Carlos Augusto akan sepenuhnya menjadi opsi di pos bek sayap kiri. Inter pun perlu merekrut bek baru yang mampu menjadi cadangan bagi Alessandro Bastoni di pertahanan. Setelah gagal merekrut bek Hellas Verona, Juan Cabal, Inter kemudian fokus beralih ke target lain. Bek Nantes, Nathan Zeze adalah bek yang kini diincar Inter sebagai kemungkinan penguatan pertahanan. Pemain berusia 19 tahun itu tentu akan memenuhi kriteria pemilik klub, Oaktree Capital karena usianya yang muda dan masih bisa berkembang. Oleh karena itu, ia adalah target serius bagi Nerazzurri saat ini. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah Inter mampu membeli Zeze. Nantes dilaporkan menginginkan biaya transfer setidaknya 20 juta euro untuk bek muda itu. Namun, Inter dapat berupaya menurunkan biaya tunai dengan memasukkan pemain sebagai bagian kesepakatan. Nantes sendiri masih mencari kiper baru. Oleh karena itu, ada dua pemain yang secara realistis dapat mereka minta dari Inter. Filip Stankovic dan Andrej Radu adalah kiper yang dapat disertakan Nerazzurri sebagai bagian dari kesepakatan untuk Zeze. Presiden Inter Milan, BP Marotta, percaya Mehdi Taremi akan memberikan kontribusi besar bagi Nerazzurri setelah menunjukkan performa hebat selama laga uji coba pramusim. Hal ini disampaikannya saat sesi wawancara dengan wartawan, seperti dilansir FC Internews. Di sepanjang jendela transfer musim panas 2024 ini Inter telah melakukan beberapa perekrutan penting, termasuk di lini serang. Striker asal Iran, Mehdi Taremi merupakan pemain papan atas yang didatangkan Nerazzurri dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Porto berakhir pada Juni lalu. Taremi telah menjadi bagian dari kamp pelatihan pramusim Inter sejak awal. Dan hanya dalam 3 pertandingan persahabatan, pemain berusia 32 tahun itu telah membukukan 5 gol. Kendalanya dalam merobek gawang lawan memang telah terbukti sejak memperkuat Porto, dan ia akan melakukannya lagi selama berseragam Nerazzurri. Marotta pun memuji penampilan Taremi, dan yakin ia akan membantu Inter meraih trofi pada musim mendatang. Kami senang dengan Taremi, kata Presiden Nerazzurri itu. Saya pikir rekan-rekan saya, Ausilio dan Bacin bertindak sangat cepat untuk mengamankan jasanya, sambungnya. Kami sangat senang memiliki Taremi. Saya yakin dia dapat memberikan kontribusi besar. Marotta juga membahas kepindahan Valentin Charbonny ke Marseille. Kami sedang berunding dengan Marseille. Kepindahannya akan menjadi pinjaman sementara. Kami akan selalu mengendalikan masa depannya. Gelandang serang muda Inter Milan, Valentin Charbonny dikabarkan akan menjalani tes medis dengan Marseille pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024.
Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Argentina, Germán García Grofa, bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan segera berada di Milan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter, dan kemudian akan menjalani tes medis dengan Marseille. Kini, tinggal menunggu waktu saja. Charbonny akan resmi bergabung dengan Marseille di musim panas 2024 ini. Nerazzurri telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Ligue 1 Prancis tersebut. Kepindahan ini tidak akan langsung menjadi transfer permanen. Sebaliknya, Charbonny akan bergabung dengan Marseille dengan kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 1 juta euro. Kemudian, klub Prancis tersebut akan memiliki opsi pembelian senilai 40 juta euro. Di sisi lain, Inter akan memiliki opsi pembelian kembali jika Marseille memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian mereka. Sekarang, setelah kesepakatan antara Inter dan Marseille tercapai, yang tersisa hanyalah tes medis, sebelum transfernya resmi diumumkan. Pemain muda ini telah berlibur pasca Copa America 2024 bersama timnas Argentina. Namun, jurnalis Argentina, Grofa melaporkan bahwa Charbonny akan segera kembali ke Italia untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter dalam beberapa hari ke depan. Kontraknya saat ini dengan Nerazzurri berlaku hingga Juni 2028. Namun, perpanjangan kontrak tersebut hanya akan menjadi persiapan untuk peminjamannya ke Marseille. Setelah Charbonny menekan perpanjangan kontrak, ia akan langsung terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis pada hari Sabtu. Dua pemain kunci Inter Milan, Hakan Calhanoglu dan Yann Sommer telah kembali ke kamp latihan klub selepas menjalani liburan pasca Euro 2024. Seperti yang dilansir FC Inter 1908, bahwa Calhanoglu dan Sommer langsung bergabung dengan rekan setimnya di pusat latihan Nerazzurri, Appiano Gentile untuk melakukan persiapan pramusim menjelang dimulainya musim 2024-2025. Sommer adalah salah satu dari sejumlah pemain Inter yang kembali terlambat karena tugas internasional. Kiper berusia 35 tahun itu merupakan bagian dari tim nasional Swiss yang mencapai perempat final Euro 2024. Yann Sommer siap untuk menangkal persaingan dari kiper baru, Josep Martinez untuk memperebutkan tempat utama di bawah mistar gawang Inter. Begitu juga dengan Calhanoglu yang kembali terlambat lantaran komitmennya membela timnas Turki di Euro 2024. Inter masih menantikan kepulangan beberapa pemain kunci lainnya. Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, dan Benjamin Pavard akan kembali ke klub pada tanggal 3 Agustus. Sedangkan kapten tim, Lautaro Martinez dan gelandang serang muda, Valentin Charbonny baru akan kembali pada tanggal 7 Agustus. Terima kasih telah menyaksikan ulasan berita channel ini dan nantikan kembali ulasan berita channel ini selanjutnya.